kembali lagi sama Chandra di vlog saya. Saya akan menceritakan ini gaji pertama kerja di kapal pesiar itu berapa sih, dan biaya hidup kerja di kapal pesiar itu gimana. Kebetulan ini saya lagi baru banget kelar kerja di sini. Ini udah nyampe kamar ya. Buat teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa subscribe dan like komennya di bawah, so nanti kalian bisa tahu kelanjutannya gimana dari vlog yang saya berikan. Di kapal pesiar ini saya itu kerja di Virgin ya. Kapalnya baru ada dua, Scarlet Lady dan Valiant Lady. Ini kapalnya bagus banget. Jadi semua itu cost life-nya itu rendah di sini karena semuanya udah dibebankan sama company semuanya yang bayar semuanya, dari mulai air minum, makan, semuanya udah free kalau di sini. Jadi enak. Kalau di kapal lain air aja kita beli. Jadi untuk biaya hidup di kapal Virgin yang saya ini sekarang ini sangatlah lebih murah ya dibanding kapal-kapal yang lain. Sombong amat. Saya tidak ituan kapal yang lain, cuman ini lebih yang saya alamin sekarang lebih enak dibanding yang lain. Dan untuk bagian-bagian di kapal pesiar ini ada hotel departemen, ada engine dan deck. Kalau misalkan hotel departemen itu sama kayak di Indonesia ya. Ada restoran, waiter, waitress, housekeeping, room division, atau administrasi kayak crew office kayak gitu biasanya. Terus kalau deck ya biasa. Terus kalau misalnya masalah gajinya biasanya beda-beda ya, beda-beda tingkatan. Kita nggak bisa menyetarakan gajinya segini nggak bisa. Itu pertama kita itu biasanya kalau misalkan entry level itu biasanya 700 sama 1100 ya, itu sekitar 9 juta atau 9 jutaan sampai 10 jutaan. Itu pertama masuk gede banget kan itu kan. Nah tapi kalau misalkan kalian udah punya pengalaman di kapal lain atau misalkan di hotel-hotel lain dan interview di kapal, misalkan dapatnya posisi yang lebih bagus dan gajinya pun bagus, bisa nyampe dari 1.500 sampai 2.000, itu naik satu level dari yang biasa. Naik lagi kalau misalkan posisi ya CDP bisa 2.000 sampai 2.500, gede banget kan, 35 juta. Kalau masalah biaya hidup di kapal pesiar itu tergantung orangnya ya. Kalau misalkan orangnya boros berarti ya kita juga saving money-nya dikit. Tapi kalau misalkan orangnya yang hemat itu biasanya ya lebih murah lah ya. Paling juga rokok itu kalau misalkan belinya itu kita harus belinya seslop. Kalau seslop itu biasanya $35. Tapi kalau misalkan belinya satuan itu $5 satunya. Kalau buat rokok ya. Tapi kalau buat makan sama minum di sini free semuanya. Mau ngapain lagi sih, paling ngebir doang ke bar ya. Terus masalah ini rambut nih, potong rambut. Tipe potong rambut itu di sini itu biasanya tiap-tiap gang ya. Tiap-tiap ada kayak tempat tangga keluar masuk ya, biasa kamar. Biasanya ada satu tukang cukur biasanya. Itu harganya itu per orangnya itu biasanya $5 biasanya. Kalau saya ini digundulin biar murah, biar 3 bulan 4 bulan bisa nggak cukur-cukur lagi. Kalau misalkan yang baru masuk ke kapal pesiar dan pengalamannya kurang, itu biasanya itu dari entry level dulu, dari bawah dulu, biasanya dari housekeeping kayak public area gitu, kalau enggak di putwas, kalau enggak di diswas, cuci piring gitu. Itu biasanya gajinya itu dari sekitar 700 sampai 1.100 itu biasanya cuci piring. Itu biasanya kalau belum punya pengalaman ya. Tapi kalau misalnya udah punya pengalaman biasanya langsung naik ke atas, juga ada gajinya juga dari mulai 1.500 sampai 2.000, 2.500 tergantung posisinya tersebut ya. Kita nggak bisa ngejudge langsung posisi gaji kapal pesiar 45 juta atau 35 juta, nggak bisa. Itu tergantung posisinya tersebut ya.
Terus juga kalau misalkan ini mengenai biaya hidup, terus kalau misalkan kita mau cuci baju ke laundry, itu biasanya kita nge-laundry sendiri. Kalau saya biasanya 3 hari sekali, kalau nggak seminggu sekali, tergantung tergantung kalian sendiri bisa ada waktunya kapan itu kan. Nah, biasanya kalau misalkan orang-orang yang mau kerja ke kapal pesiar itu biasanya mereka itu pengen naikin taraf hidup mereka supaya dia lebih layak lagi gitu kan, hidupnya. Nah, kalau misalkan kita compare sama kerja di darat di Indonesia sama kerja di kapal, itu lebih lebih bisa saving money lah kalau misalkan di kapal ya. Kita bisa contoh kalau misalkan kita dapatnya entry level yang paling bawah di kapal pesiar itu, misalkan kita dapat gajinya misalkan 700 ya, 700 itu misalkan sekitar 9 juta atau 10 jutaan misalkan ya, kalau misalkan di Indonesia. Itu kalau misalkan di Indonesia gaji 9 sampai 10 juta belum biaya hidup, belum motor, belum misalkan makan, belum apa-apa. Tapi kalau misalkan kerja di kapal pesiar itu semuanya free, nggak ada biaya bensin, nggak ada biaya makan, nggak ada biaya laundry. Belum kalau di darat itu biasanya macet. Kalau di sini nggak ada macet, kita tinggal cuci muka 11 jari aja udah langsung kerja, boom gitu. Jadi paling kalau misalkan di kapal pesiar itu paling, kalau misalkan gaji kita 700, ya sebulan yang habis tuh 50 dolar. 50 dolar itu paling berapa? Cuman 50 dolar paling ya nggak lebih dari sejuta lah sebulan kalau misalkan kerja di kapal pesiar. Tapi kalau misalkan darat, belum biaya rumah ngontrak, belum apa-apa, itu paling dari 10 juta paling kita kebagian berapa coba? 4 juta kalau nggak 3 juta. Itu kalau misalkan kaliannya nggak boros. Kalau misalkan boros ya minus yang ada ya. Jadi hidup di kapal pesiar itu sangat minim sekali, coba tadi dikalkulasiin kalau misalkan kurang dari sejuta aja gaji kita, misalkan 9 sampai 10 juta dikurangin kurang dari sejuta, paling nyisa itu 8 juta. 8 juta kali misalkan kontrak kalian tuh ada yang satu kontrak tuh ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan. Coba 8 dikali 6 berapa? 48 juta kalian udah sisain. Itu buat level yang paling rendah. Kalau misalkan level kalian udah tinggi, coba bayangin sebulan itu bisa nyampe, bisa dapat, bisa keuntungan ngebawa pulang ke rumah itu 100 sampai 180 juta. Itu kalau di bidang saya. Kalau belum di bidang kalau waiter, coba bayangin sama housekeeping yang udah levelnya tinggi. Itu bisa nyampe ya 200, 250, 300 bisa nyampe ke rumah. Coba bisa beli apa, coba kalian bayangin. Makanya saya juga dulu nggak kebayang ini pengen kerja ke kapal, tapi pas datang ke kapal, kerja di kapal, saya jadi enjoy gitu kan, karena duitnya. Jadi kalian juga bisa ngasih orang tua. Kalau di rumah kan kita jangankan ngasih ke orang tua, biaya hidup sendiri aja susah. Kalau di sini kita ya sejuta mah bisa lah ngirim ke orang tua gitu kan. Terus masalah makan itu gratis ya, sehari itu 4 kali kalau misalkan kalian ada waktu, belum ada tea time. Jadi breakfast, lunch, dinner, and biasanya udah kelar kerja, biasanya mereka jam 10 kalau nggak setengah 10, itu tergantung perusahaannya itu ya, sampai midnight itu biasanya ada supper. Jadi kita makan 4 kali, coba bayangin. Terus fasilitas di sini itu lengkap. Mau gym tinggal gym. Ada jogging track. Jadi lengkap banget ini di sini. Kalau misalkan mau ke atas juga. Tapi itu area kru ya, bukan passenger. Kita nggak boleh ke area passenger. Terus nggak perlu juga biaya air, biaya listrik, nggak ada. Di sini udah free semuanya. Cuman ini sekamar itu berdua. Nih sekamar berdua. Nih. Cuman saya kebetulan hari ini tuh lagi sendiri, nggak ada cabin mate saya udah pulang. Jadi terus kamar udah disediain, semua disediain. Coba bayangin gimana, gratis semuanya di sini, enak banget. Apalagi ini Virgin, perusahaan baru kan, jadi bagus lagi. Banyak juga sih orang Indonesia yang kerja di sini ya. Jadi buat save money itu kerja di kapal pesiar itu bagus. Jadi duit kalian utuh sangat utuh sampai 6 bulan sampai 8 bulan tergantung kontrak kalian ya.
Terima kasih banget sudah menonton video ini. Saya harap kalian juga bisa kerja di kapal pesiar seperti kalian inginkan. Jangan lupa like sama komen-komen di bawah ini ya, biar saya bisa melanjutkan dan ngasih informasi-informasi selanjutnya ke kalian-kalian. Terima kasih, bye-bye.